Tapi kita coba ingin dengar langsung bagaimanakah suara dari masyarakat, dari orang tua yang berada di Jawa Barat. Andrew, seperti apa nih, kita sapa dulu, sudah hadir bersama dengan kami. Ada Pak Adel Setiawan, nih salah satu orang tua murid yang sempat melaporkan juga di Kang Deddy Mulyadi. Melaporkan Kang Deddy? Nah itu dia. Cari masalah. Kang Adel Setiawan. Berani sekali nampaknya ini. Gede nih kayaknya. Demi anak apapun saya lakukan. Merdeka untuk anak kita. Tapi kalau yang satu ini, Andro? Yang satu ini suara yang sangat lantang, sepertinya garis keras Bapak Aing Deddy Mulyadi. Setuju banget. Ibu Sofia. Saya mendukung semua programnya Pak Deddy Mulyadi. Selamat malam Bu Sofia. Belum dikenalin udah dukung aja gitu kan? Dukung aja ya Bu ya? Dukung banget Pak, Baik. buat kemajuan anak-anak sekolah juga, biar bisa disiplin. Wah, sebelah kanannya. Boleh dikenalin Ibu, silakan. Nama samaran aja Bro ya. Nah. Mau pilih apa? Excel, David, kami punya opsi nih. Alex. Oh Alex. Oke, Alex. Ya, nama kami samarkan ini ya. Usia Bisa berapa aja usia? dipilih ini. Usia saya 17 tahun. 17 Oke, tahun. Saat 17 ini di SMA atau SMK? SMK. Boleh menggunakan mikrofonnya? SMK. SMK. Kelas 3 berarti ya? Kelas 12? 10. Oh, kelas 10. Oke. Baik, kita boleh ke Alex dulu deh. Alex ini apakah sudah masuk barak militer? Belum? Atau pengen banget masuk barak militer karena orang tua? Belum. Pengen nggak tapi? Pengen. Loh, Tapi jawabnya panjang-panjang dong, jangan ini pendek-pendek jangan dong karena ya. sebelahnya ada orang tuanya ya. Jangan ya ini ya. Bu, kaki jangan diinjek Bu, kaki Alex Bu. Enggak, takutnya diinjek gitu ya. Marah. Pengen karena agar melatih ini Pak, kedisiplinan. Emang selama ini nggak disiplin, Alex? Enggak. Oh, Karena aduh. sering Alex, kadang. kan yang masuk militer tuh anak-anak yang dicap bermasalah, yang dicap diksinya nakal gitu. Kalau Alex sadar dirinya, apakah ada yang masuk kategori tersebut? Ada. Apa tuh? Begadang Pak. Sampai jam Begadang. berapa? Sampai jam 4 kalau nggak jam 3. Jam 3 jam 4. Begadang sampai jam 4 ya? Sampai jam 4 pagi tuh kayak udah nggak harus tidur lagi tuh. Habis itu berangkat sekolah hari itu ya. Jadi tapi Iya. mengganggu nggak aktivitas di sekolah gitu? Belajar mengajar? Mengganggu Pak. Hmm. Karena di sekolah tuh jadinya ngantuk. Kayak gitu lah. Selama begadang ngapain sampai jam 4 subuh itu? Main game. Game apa tuh? FF, Mobile Legend? Semua ya Pak. Wah, Waduh. anak game. Tapi kalau di barak kan nggak bisa main game lagi loh, Alex. Iya. Hmm? Iya nggak bisa. Nggak apa-apa itu. Nggak apa-apa. Ibu tidak marah di rumah main game sampai dini hari? Marah Pak. Kok masih ngelawan? Kok nggak nurut? Kok berani-beraninya ini sama Bu Sofia, ha? Alex? Kenapa Lex? Ya karena apa ya, karena ingin main game aja Pak. Karena ingin main game. Iya. Sudah berapa lama berlangsung? Udah dari umur 10 tahun Pak. Oke. Sudah bertahun-tahun. ya, Bertahun-tahun. Nih Geser, kalau kita geser, boleh geser. geser ke Bu Sofia dia. Si ibu ini kayaknya memang udah nyerah. Dengar sendiri kan Mbak, katanya gitu ya. Jadi selama ini memang begitu Bu, tiap hari sampai jam 4 pagi sudah diingatkan padahal. Udah Bu, udah diingetin, udah dinasehatin, udah. Tapi ya anak sekarang itu kan emang kita nggak bisa ngatur-ngatur atau terlalu keras sama anak sekarang tuh kan nggak bisa kayak gitu. Makanya dengan adanya program Pak Deddy ini, saya selaku orang tua tuh, oh berarti ada nih penanggulangan buat anak saya, termasuk juga anak-anak yang lain. Oh ada nih tempat untuk mereka tuh bisa lebih baik gitu. Jadi anak kita ya udah kita arahin ke sana dengan, menurut saya sih itu emang buat jalan keluar buat anak-anak yang seperti anak saya ini. Terus juga kayak anak-anak yang suka tawuran juga. Buat saya sih itu merupakan sarana ya Bu, sarana buat anak-anak yang memang seperti itu. Nanti ibu nggak takut anaknya bilang, wah anaknya berarti anak bandel ini, anak nakal ini. Loh Bu, anak sekarang memang nakal semua, hampir semua. Wadaw. Udah nggak ini, udah nggak aneh Bu, gitu. kanan kiri anak sekarang semua ini Bu, kanan kiri Bu. Tapi Bu, sejujurnya mengapa Ibu sampai angkat tangan, sampai nyerah dan ya udah deh masuk militer aja? Kenapa Bu? Ya yang pertama buat kemajuan anak saya dan perubahan anak saya. Nah yang kedua juga emang saya setuju sama programnya Pak Deddy. Ya saya mengikutilah program itu. Emang saya menurut saya kan emang itu program yang baik buat anak-anak. Malah kalau bisa ke depannya saya mau ada saran nih Pak. Jangan cuman buat anak yang nakal. Jadi anak yang keinginan loh. Jadi saya tuh pengen masuk barak militer tapi saya nggak nakal. Masa saya harus nakal dulu? Kan nggak mungkin kan. Nah, jadi itu nanti ada tempat yang emang mereka tuh pengen gitu loh, pengen masuk barak. Bukan untuk mereka berubah, tapi untuk mereka, oh ya yang melatih itu kan TNI.
Jadi saya pengen tahu nih TNI itu pelatihannya gimana. Tapi kalau ibu ngelatih anak di rumah, didiknya bu, ngingetinnya gimana supaya dia tetap disiplin? Lah nurut biasa gitu, Pak kalau orang Bekasi mengomel. Contohin coba bu, contohin coba bu. Udah ngomel kayak apa sih Bu? Coba Bu, boleh Bu? Ya Allah, udah kayak petasan. Iya, Gimana coba, udah ngomel beda. Kok sampai tidak mempan? Kami mau dengar bu, gimana coba bu? Kok sampai nggak Dia kayak, mempan gitu? Pak, tolong beliin ini. Disuruhnya jam 1, jalannya jam 3. Ya, Yang iya orang pertama. megangin HP, apalagi game online ya Pak ya. Game online itu kan mungkin kagak bisa langsung di stop atau nunggu apa dulu. Nunggu dapet ini, nunggu dapet itu kan. Nyuruhnya jam 1, berangkatnya jam 3. Berarti kan emang gak disiplin nih. Nah maka dari itu dengan adanya program Pak Dedi untuk anak-anak yang maaf ya kalau kata orang mah nakal. Kalau menurut saya bukan anak nakal, anak yang emang membutuhkan sarana perhatian dari seorang pemimpin. Oke. Jadi gimana caranya nih anak ini selama ini kan nggak ada loh Pak, anak tawuran masuk kantor polisi kan, anak narkoba masuk kantor polisi. Jadi kalau dengan program ini kan mereka tuh dibimbing, bukan dihakimi. Oh lu tuh dulu narkoba atau apalah. Dengan programnya tidak dihakimi loh, tapi mereka tuh malah dilatih, malah dididik. Toh mereka juga nggak kehilangan pembelajaran di sekolah juga. Terus kayak yang mengajarkan juga TNI, tahu sendirilah Pak. Tapi ibu sudah perhatian penuh ke anak atau mohon maaf nih bu, takutnya ibu sibuk di luar, punya banyak agenda kegiatan rapat-rapat. Iya namanya ibu-ibu mah Pak, emangan begitu dah. Dikata perhatian kurang, iya. Dikata, iya. Lah iyalah, kalau mak ngomel mah begitu emang. Dikata perhatian ya emang mungkin sayanya kurang perhatian. Ya begitu dah Pak, namanya emak-emak tuh. Jadi artinya Ibu udah kewalahan gitu ya Bu ya, udah angkat tangan. Iya, malah kemarin saya sempet nelpon gurunya tuh. Oke. Bu, tolong dong anak saya masuk ini ke barak. Cuma Tuh Bu gurunya nggak kaget Bu? enggak. Dia bilang tuh ini belum ke kategori yang kayak tawuran atau narkoba gitu kan. Cuma kalau saya sih lebih ke itu tuh yang melatih mereka tuh TNI loh. Kalau di lingkungan kita tuh TNI tuh wah gitu loh. Gimana pelatihannya, gimana ngedidiknya. Oke. Cuma kayak bagus lah pasti namanya pelatihan dari TNI kan. Kedisiplinannya pasti bagus. Nah seorang pemimpin pun pasti sudah memikirkan dong Bu. Pasti programnya itu pasti buat kemajuan masyarakat itu. 14 hari tinggal tanpa orang tua, ibu nggak khawatir bu? 14 hari lepas sama orang tua, ada Insya latihan Allah fisik, enggak, Pak. ada latihan disiplin, udah nggak bisa lagi begadang bro? Insya Allah enggak. Soalnya kita percaya loh Pak sama programnya pemerintah itu pasti kan mereka sudah memastikan yang terbaik buat anak-anak kita kan. Makanya kalau menurut saya sih kayaknya tuh dengan adanya program Pak Dedi Mulyadi, maaf ya Pak Dedi saya sebut lagi, saya kagak kenal Pak Dedi nih. Tapi saya mah mendukung dengan adanya program Pak Dedi Mulyadi ini semoga tuh Jawa Barat itu bersih dari tawuran, lebih aman, lebih adem. Kayak kerusuhan masyarakat itu juga berkurang dan Jawa Barat itu bisa jadi maju, maju dan maju. Wih deh. Tapi nih Bu Sofia ya, banyak kan yang bilang nih, wah ini kalau sampai kemudian dipaksa masuk barak nih melanggar hak asasi manusia nih, melanggar HAM nih gitu. Kalau menurut Ibu gimana? Kalau menurut saya sih nggak melanggar HAM ya Bu, kan anak kita nggak disiksa juga di sono, malah dikasih ilmu, malah dikasih pelatihan yang lebih bagus. Kalau menurut saya sih yang melanggar HAM lebih ke koruptor tuh, itu tangkap yang begitu Bu. Nah kalau menurut saya tuh segala sesuatu itu ada prosesnya. Jangan sebelum proses itu dimulai kita jangan kontra dulu, jangan mendikte oh ini begini gini. Kita tunggu dulu tuh, program itu kan berproses. Nanti setelah proses ada hasil. Begitu ada hasil nih, oh Pak program Bapak tuh anak tuh nggak ada perubahan. Atau program Bapak itu anak tuh jadi begini. Nah itu baru deh bisa kita komplain, kita ajuin hukum atau apa. Ini kan baru mau proses, belum ada hasil. Oke. Kenapa baru proses itu mereka tuh udah yang Kontra melaporkan, gitu. yang ini, yang itu. Sebelah Ibu tuh. Ah, Sebelah Ibu. iya nggak apa-apa kan kita sama-sama warga Tapi bu, Bekasi ya Pak kami ya. dengar ibu Kan sudah kalau mengusulkan. bapak-bapak kan sama emak-emak beda, emak-emak kan lebih tahu anak tuh Wah. sedemikian Waduh. rupanya. Ini kalau the power of mama yang turun agak susah nih kita dulu ya. Nah iya, Tapi, makanya Bu- kita lihat dulu hasilnya.
Oke. Jangan belum lagi proses, udah di apa sih, di beginilah begitu. Namanya tujuan itu ada proses sebelum ada hasil. Tolong dong hasilnya dulu kita lihat, jangan lagi proses kok udah dihujat lah yang begini, yang HAM, yang apa gitu loh. Tapi kami penasaran Bu, dengar Ibu curhat seperti ini menyampaikan langsung ke Pak Deddy Mulyadi itu gimana Bu ya? Ya kalau saya mah Pak, kalau diundang sama Pak Deddy nih unek-unek saya keluarin semua. Wih deh. Iya. Siapa tahu malam ini bisa dikeluarin Bu, dilihat langsung sama Gubernur Jabar Bu. Siapa tahu nonton nih. Iya, amin. KDM. Di Saya keluarga mah aja nggak, unek-unek iya, ya, Bu? saya nggak pernah kenal Pak Deddy, saya nggak kenal Pak Deddy. Cuman buat saya itu programnya itu ya emang bagus, emang program seorang pemimpin yang memperdulikan anak-anak nih. Emang tahu sendiri lah anak-anak SMK, apalagi tawuran. Tawuran itu bukan cuma kita yang dirugikan, dirinya sendiri, keluarga, semualah ya Pak ya, pasti udah dirugiin tuh, terutama masyarakat kan. Makanya kalau itu saya mohon banget nih, kita lihat dulu nih prosesnya program Pak Deddy Mulyadi. Hasilnya nanti gimana, barulah kita mendikte beliau udah ya. Pak programnya kurang bagus, Pak programnya begini. Jangan ketika proses aja baru dimulai, mereka udah bla 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 dah.